Jalangkung, jalan set, ya, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Jalan saya pengen ayam yang masih hidup. Dia pengen anterin pulangnya. Namanya sih Iis ya, Iis orang Bandung. Itu kenapa meninggalnya? Ini dia ganti. Wah ye, terus ke A, terus ke T, N. Pasti kan saya udah tahu. Wah ujungnya saya ini. Kalender yang ngegantung, Iya, yang di foto orang, iya, matanya gede. matanya gede terus karena bibirnya senyum gitu kan. Di suatu masa, hiburan itu sangat sulit dan tidak seramai sekarang para kanca Misteri Timur Bumi. Permainan itu sangatlah jarang. Dan ada salah satu permainan yang ada berbau mistis, yaitu permainan Jailangkung, yang tentunya sudah para kanca semua ketahui. Dan segelintir orang yang mampu memainkan permainan ini berarti dia adalah sosok yang pemberani dan mendapat semacam pengakuan dari teman-temannya. Nah, di studio Misteri Timur Bumi sudah hadir seorang narasumber yang konon katanya dicintai oleh sosok perempuan dalam tanda kutip makhluk gaib gara-gara bermain Jailangkung. Seperti apa ceritanya? Kita berkenalan dulu dengan narasumber kita, yaitu Kang Yatna. Apa kabar Kang Yatna? Alhamdulillah baik. Baik, Kang Yatna. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kang Yatna ini berarti dulu mendapat predikat pemberani dong ya, karena bisa bermain Jailangkung. Iya. 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 Seperti apa ceritanya Kang Yatna? Ceritanya itu sekitar tahun pas saya lulus sekolah ya. Sekitar tahun 1997-98 lah. Itu ngapain? Itu kita lagi apa ya yang namanya dulu masih suka nongkrong atau begadang-begadang gitu kan. Itu kita sih istilahnya cuman daripada nggak ada kegiatan ya. Itu ada ide dari teman saya gitu. Main Jalangkung. Oke, ditahan dulu. Para kanca MTB atau Misteri Timur Bumi, siapkan posisi yang paling nyaman karena ceritanya sangat gokil banget, yaitu dicintai oleh sosok gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya para kanca. Sebelum kita melanjutkan cerita dari Kang Yatna, saksikan yang satu ini. Gampil sarining gampil kasanala ya Allah ya Silahkan Kang Yatna, langsung saja ceritakan ke para kanca. Oh iya. Itu kita kumpul di satu rumah ya, di depan rumah teman saya ya. Awalnya sih kita cuman gitar-gitaran gitu seperti biasa, itu Iya, anak-anak muda ya lah muda lah gitu gitu ya. Tapi lama kelamaan tuh ada seseorang teman saya juga mengatakan daripada kayak gini lebih baik kita yang ekstrim yuk. Ekstrim tuh apa? Dia bilang gitu. Oh yang ekstrim tuh kita gimana kalau main Jalangkung? Kan di situ saya awalnya saya nggak mau, cuman kan yang namanya teman kan, ayo aja nggak apa-apa, kita banyakan ini kok. Oh ya udah, teman saya nyiapin semuanya baik dari alatnya atau apanya gitu. Cuman kita itu nggak pakai yang namanya boneka-bonekaan gitu, cuman kita pakainya uang koin
Rp100. Kok gitu? Kan jelangkung bukan yang begini tuh ya? Iya, memang ada sih yang berbentuk seperti apa Ya kalau di film kan orang-orangan yang gitu kan. orang-orangan betul, yang tempurung gitu kan ya Iya. kalau di film. Ini yang seperti apa, Pak? Yang sepertinya itu yang kita tuh pakai koin yang tipis. Koin zaman dulu tuh yang tipis. Yang ada terus? gambar apa namanya tuh rumah-rumahan gitu kan yang Oh tipis. iya, Rp100 kalau nggak Rp100, salah. iya betul. Itu uang logam tipis. Kita sediain yang namanya kertas atau di belakang kalender kan suka ada yang kosong. Nah, kita tulisin di situ A sampai Z. Oh. Nah, terus tengah-tengahnya itu kita pakai yang namanya kayak segitiga. Kayak bintang segitiga Di itu. antara huruf-huruf Iya, itu. nah, kita mulai di tengah itu. Mulainya maksudnya koinnya ditaruh di Iya, situ. kalau koinnya taruh di situ, kita main tidak bisa lebih dari 3 orang. Cuman kita bisanya 3 orang lah, ganjil. Kita main di situ. Nah, awalnya saya nggak mau, cuman anak-anak maksa terus. Ya udah, saya ikutan. Begitu saya ikutan, mereka yang manggil, ya. Kalau saya kan cuma diam aja. Ya manggil saya pegang begini, ya, si uang koin tuh bertiga nih, begini, aku di sini, sini. Nah, Oh bertiga gitu. bertiga dari sini nih. Jadi si koin itu jangan sampai apa namanya ya kena kuku. Si koin itu kalau kena kuku kita nggak bisa. Cuman harus kena kulit. Nah, di situ kita kan main gini. Awalnya sih kita saya nggak percaya gitu kan awalnya gitu. Oh ini mah digerakin. Ya, kita ngikutin tangan tunjuk mereka aja nih yang berdua. Saya bilang bohong gitu kan. Itu ya pertama kali datang itu yang dari pokoknya orang-orang yang zaman-zaman dulu lah. Kan ditanya itu kalau sudah hadir gerakan koin ini Mantranya atau itu. iya, Oh, kalau memang iya. sudah hadir gitu Iya, kan. iya, iya. Nah begitu ini ada hadir tuh dia gerakin sendiri nih set gitu kan. Nah, berarti dia udah ada. Ditanya siapa dari mana. Awalnya sih itu orang-orang jauh yang datang, bukan dari lingkungan ini ya, tapi ya orang-orang yang jauh gitu, yang udah meninggalnya udah lama gitu, udah puluhan Tahu tahun. dari mana itu orang jauh? Kan itu dia datang sini kan di bawahnya tuh ada apa namanya, ada tahunnya gitu, tanggal, bulan, tahun. Kan di atasnya kan abjad, Iya. di bawahnya pakai itu Oh angka. angka. Terus kita tanya gitu. Kita tanya, ini yang datang dari mana? Oh. Kadang dia jalan, saya gitu kan, oh ini. Terus itu sama teman yang ini lulus, oh, Nulisin ini. dulu. Misalkan pakai ini anu dari mana gitu kan, nah gitu. Sorry maaf ya. Ciri-ciri pas datangnya tuh gimana, kerasa gitu? Kerasa ke ini. Ya apa namanya, ini berat sebelah. Anak-anak juga yang 3 orang itu berat sebelah. Nah, jadi yang pertama itu dia mintanya ayam tapi ayamnya jangan dipotong. Jadi nulis gitu saya Iya, minta. iya gitu. Jadi si uang itu jalan, saya pengen ayam yang masih hidup. Oh. Nah di situ kan, wah ini mah kata teman saya ini mah apa namanya ya, nggak benar, ini mah udah lah, kita balikin lagi, gitu kan. Oke, kita baca lagi mantranya supaya dia balik lagi gitu. Boleh tahu mantranya seperti apa? Seperti biasa aja, jalangkung, jalan set, ya, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Ada lagi ke bawahnya, cuman teman saya yang bisa gitu kan. Sebenarnya cerita saya kan sama teman saya yang berdua itu cuma ngikutin doang. Nah, terakhir itu pas saya udah nggak mau lagi ya, saya udah berat ini, saya bilang. Udah nggak apa-apa sekali lagi, yang mana kayak ayo. Oh saya nggak mau, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa, banyakan ini. Udah, oke ini terakhir, saya bilang gitu. Setelah ini saya langsung pulang, ya. Udah kita main, ya itu datang orang Bandung. Kerasa ini kesini nih makin berat. Orang Bandung itu namanya sih Iis ya, Iis orang Bandung itu. Dia datang, dia main gitu, dia mau main sama saya, cuman dia pengen dianterin pulangnya gitu. Wah kacau nih kata teman saya.
Lu gimana nih harus sorry dianterin? tadi namanya ada namanya. Ada namanya Iis itu. Oh ditanya nama. Dia kan Iis. nulis ya, Oh, dia nulis terus ditanya dari mana, dia bilang BANDUNG Bandung. Nah, udah gitu terus kenapa meninggalnya? Ini dia ganti. Wah ini mah susah, makin berat nih. Yang sebelah nih saya nih kan megang gini makin berat. Terus teman saya, cuman salahnya teman saya tuh isengnya begini, tanya di antara kita bertiga ini siapa yang dia sukai. Nah di situ kan saya tadinya mau ditarik nih, mau dicabut ini, kata saya teman saya jangan, ini udah kepalang gitu kan. Begitu teman saya nanya kayak gitu, dia nulis nama Y dulu pertama. Iya dia lihat, wah Y, terus ke A, terus ke T, N. Pasti kan saya udah tahu, wah ujungnya saya ini mah. Benar dia A, balik lagi dia ke tempat semula. Waduh, saya pikir itu namanya apa ya? Teman saya tuh iseng. Iya. Wah ini mah iseng, ini mah cuma ngejailin saya doang gitu kan, biar saya takut atau gimana Jadi gitu kan. didorong sama Iya, mereka berdua. gitu Iya. loh. Oh udah saya lepas nih, kalau kamu nggak percaya, dia suka sama kamu nih, dia cinta sama kamu. Aduh, saya ini benar apa enggak? Dia lepas tuh sama mereka berdua, saya main sendiri bisa. Jalan emang saya nggak nempel tuh, si koin sama tangan saya itu nggak nempel, gini nih segini nih. Jalan dia. Sukanya sama apa? Saya tanya gitu kan iseng, udah kepalang aja gitu kan. Iya. Ya, saya sukanya sama dagunya katanya. Oh, Sama suka istri saya. dagu Iya kamu. katanya. Iya, iya, iya. Waduh kata saya. Ini serius. Terus udah sekarang gini aja yuk, semuanya kita pulangin aja ini. Ah. Nah, awalnya dia nggak mau. Saya harus nganterin ke Bandung. Maaf, nggak tahu nggak maunya tuh gimana? Dianya nggak mau pulang. Oh ini nggak mau. Iya, dia nulis sendiri, dia nggak mau. Kalau mau anterin saya. Kan saya justru makin ngedon. Makin apa ya, makin Iya. wah, udah nggak karuan lah ya, pikiran saya udah nggak karuan gitu kan. Nah, di situ kan kita sama anak-anak kan emang dibalikin lagi. Oke, saya terima kamu suka kamu ke saya terima dengan tulus gitu kan. Tapi kamu harus pulang. Nah dia bilang iya. Nah di situ baru ya saya tenang kan, tenang. Udah sekarang sama anak-anak semuanya dibacain mantra lagi untuk dia balik, dia pulang. Ya kan? Dikira saya dia pulang. Nah, udah diberesin semuanya, kita masuk ke rumah sebelah. Rumah kosong itu kan, rumah sebelah tuh kita masuk. Kenapa tiba-tiba itu lihat gambar-gambar kalender itu kok berkedip matanya gitu kan? Loh, saya bilang, waduh. Tunggu, ke kalender yang ngegantung. Iya, yang di foto orang. Iya. Matanya gede terus karena bibirnya senyum gitu kan. Kok apa pemikiran saya atau gimana? Tapi anak-anak nggak tahu. Oh, cuman Kang lihat. Iya, pas itu. Waduh, pindah lagi ke depannya nih, ke rumah itu kan kebetulan orang tuanya lagi nggak ada di rumahnya, kita begadang di situ kan. Ya. Waduh, itu nggak taunya kan udah dimatiin lampu kan, udah mau pada tidur nih. Kok ada suara jalan di depan? Kirain teh orang yang lain yang begadang gitu kan. Kok ada suara ke belakang gitu kan? Iya gitu, kayak gitu, ya, ke belakang, udah ke belakang. Kok hilang gitu kan. Nah di situ baru begitu saya mau tidur, dia berdiri di atas saya. Saya kan mau tidur kan yang karak ini, dia di pas kaki saya, tinggi orangnya. Mukanya kayak gimana? Mukanya sih kalau ngeliatin ke saya itu lumayan lah. Cantik, bukan gitu yang kan. serem. Bukan, dia biasa gitu kan. Yang saya langsung kemasukan itu, dia begitu mau
dia tuh mau masuk ke kakak saya. Saya di situ berontak. Sampai kan anak-anak pada ribet, pada apa namanya ya, pada nolongin saya gitu kan. Saya masuk udah dipanggil Ustadz tuh, namanya Ustadz UU, sekarang kan udah pindah. Itu dipanggil. Kesurupan kan Iya, lihatnya ya? masuk gitu kan. Udah masuk itu susah untuk di ini kan. Iya. Saya sampai sampai guling-guling kayak gitu. Di situ kan anak-anak pada ini. Udah di ini, dia keluar mungkin dari badan saya ya, dia keluar. Udah dia keluar kan. Saya diemin, terus oke, sekarang kamu saya jagain ya, kata anak-anak. Saya dipeluk ini. Begitu saya bangun kok bukan tangan dia, bukan tangan teman saya. Kok kayak tengkorak di sini, di perut saya gini nih. Kayak kaget, itu lagi sama saya. Ternyata nggak sampai di situ. Tulang doang? Iya, tulang doang ini. Tulang, nggak tahu tulang dia, nggak tahu tulang siapa. Pokoknya tulang dia nih kayaknya nih ya. Udah gitu pas udah mau subuh, kita keluar sampai nggak ada yang tidur satupun. Kita subuh. Nah disitulah awalnya. Tiap malam tuh datang ke rumah, cuma sampai depan rumah doang. Jadi kalau dia datang itu baunya bau melati kayak gitu. Selama 1 tahun lebih saya sama dia. Itu saya sama dia itu cuma setahun lebih lah. 1 tahun lebih saya sama dia. Iya. Makhluk halus. Iya. Jadi kalau setiap kali dia datang, ya, saya harus pakai bedak. Bedak kayak banci gimana sih? Pakai lipen gitu kan. Lipstick Gitu kan. Terus pokoknya harus dandan kalau dia datang nih. Pakai wangi-wangian. Jam berapapun kalau dia mau jalan saya berdua sama dia. Ya, tapi di sini kan. Sebelah sini. sama si Iste. Iya, berat. Jadi Tapi kalau kelihatannya lihat. Iya, kalau saya lihat, kalau yang lain enggak. Orang lain nggak lihat. Iya. Di sini nih berat nih. Iya. Ya gini aja saya kan kalau jalan gini. Di situ dia mulai dekat gitu kan. Nah, kata dia kan tenang aja. Kalau kata ini mah tenang aja, ada saya. Jam 2, jam 3 itu saya kalau keliling, pernah saya itu suatu malam datang dia itu jam 11 malam. Saya buka pintu. Keluar, jalan sama dia, ngelilingin kebun raya 3 kali. Kebun raya itu dikelilingin. Jam berapa? Jam 3 sampai subuh tahrim baru dia ada. Itu Jalan beneran gitu. jalan biasa, saya jalan sendiri. Dan nggak capek gitu ya? Nggak kerasa. Cuman kalau udah kerasanya kalau udah dia pulang, besoknya baru pegal kaki. Nah, selama itu tuh ada obrolan atau apa gitu kan ya? Kalau obrolan sih nggak ada sih, kalau Nggak saya ada. nggak ada obrolan. Cuman kalau dia datang, kita harus mau nggak mau Harus jalan. Saya sama teman-teman yang lain kan pada ngejauhan semuanya. Kenapa? Karena saya punya dia. Jadi akhirnya saya berombak, ini kalian harus bertanggung jawab. Gimana caranya ya? Iya. Akhirnya kan saya ke Sukabumi, 3 hari 3 malam saya di Sukabumi. Disembuhin lah atau dijauhkan lah dia. Oh, Kang Yana cerita ke orang-orang bahwa saya diganggu. Iya, memang anak-anak juga udah tahu. Oh, udah tahu. Udah tahu kalau dia itu memang masih ada di sini gitu Dan kan. Kang Yata merasa risih. Iya, masa risih kan. Makanya minta diobatin. Iya, minta Oh. diobatin. Terus Iya, terus. udah gitu diajaklah saya ke Sukabumi 3 hari 3 malam. Saya diobatin, biasa mandi jam 12 malam. Cuman dia syaratnya oke, kata si yang ngobatin sayanya itu dia mau lepas, cuman nggak jauh, masih dalam semeter. 1 meter. 1 meter. Jadi, Oh, jadi nggak biasanya nempel. nggak nempel, Oh, cuman dia iya. ngelepas di sini doang. Iya, Tapi iya. kalau untuk nemenin dia jaraknya semeter gitu kan. Udah gitu. Jadi lama sama dia setahun lebih, saya pikiran kacau. Kenapa? Ya kan pengaruh sama dia. Jadi ke perempuan malas, ke ini malas gitu kan. Cuman dia ada baiknya juga sih. Waktu saya kena musibah kan, sama teman saya, dia punya pacar di daerah itu tuh
yang mau ke mana Cicampea tuh, ya Gunung Di Batu. Bogor ya? Iya, di Bogor. Ternyata si pacarnya itu udah punya pacar lagi. Oh, Nah, teman saya marah di depan rumahnya. oh, Kan jadi warga pada keluar semua, ada apa ini, wah rame Iya, gitu iya, kan. iya. Saya ada di situ. Daripada saya kena, Heeh. udah aja saya kabur. Begitu saya kabur, udah di apa namanya ya, udah banyak warga gitu kan, saya udah di istilah udah diriung gitu kan. Mau ke sini ada, mau ke situ ada. Akhirnya kan saya nemu kuburan. Iya, iya. Nah, di situ saya nemu kuburan. Saya bukan ke Allah ini ya, saya minta ya, Iya, tapi iya. ke dia gitu. Oh. Kalau memang kamu masih ada Karena dan panik. iya karena panik, kamu masih ada ini tolong Iya. selamatkan saya. Gitu kan. Akhirnya Karena saya kepung warga. iya karena kan udah nggak bisa kemana-mana gitu. Ya akhirnya dia datang, cep jalan, jalan. Cuman jalannya nggak boleh lihat orang-orang. Cuman tunduk, jalannya Oh. nunduk gitu kan. Ya jalan nunduk nih berdua sama itu orang yang lewat tuh biasa aja yang nyariin saya gitu kan. Sama teman saya udah naik mobil. Saya kan di gang itu kan. Ya orang-orang pada ini ya biasa aja. Enggak, oh ini enggak biasa. Nggak kelihatan. Enggak kelihatan sampai akhirnya saya naik angkot pulang, udah Jadi sekian banyak orang yang Iya. mumpung itu nggak ngelihat. nggak ngelihat ya Nggak cuman lihat, enggak, cuman ya saya biasa aja gitu kan. Karena itu waktu pas di ininya ada gitu. Iya, iya, iya. Saya ada di semua, pasti kan tahu kan. Dibantuin sama si Iis. Iya, dibantu sama dia. Ya udah di situ kan udah selesai, kirain saya udah selesai ya. Nah di situ pas jam 12 malam ternyata dia masih ada di depan rumah, ngikut ke rumah, cuman nggak sampai masuk ke rumah. Nah disitulah saya pikir lagi gimana, tapi dia udah nolongin, tapi saya gimana gitu kan. Akhirnya Oh, semakin kedekatannya tuh semakin ini ya, karena Iya. udah pernah nolongin. iya udah pernah nolongin. Iya, iya. Akhirnya kan ya saya sama teman-teman yang lain juga balik lagi ke Sukabumi. Oke, yang tadi tempat berobat. Yang itu terus ini kan lagi kan saya udah bilang dia cuma lepas dari badan kamu, Oh. dia tidak lepas dari kamu dari jarak 1 meter lah. Akhirnya semua-semuanya saya dibawa ke Banten. Nah disitulah Jadi yang Sukabumi nyerah. Sukabumi. Iya, iya. Akhirnya kan saya di Banten, Hah? diobatin sama kakek saya gitu kan. Diomongin kayak gimana saya nggak ngerti. Udah di situ. Kang Yatna, apa namanya? Saat si Iis itu ikut Kang Yatna terus, Ya. itu penilaian orang-orang sekitar tuh gimana? Enggak, maksud saya kan biasanya kan orang yang nempel sama lu suka kelihatan aneh atau Iya. aneh gitu Aneh. ngeliatnya. Lihat saya tuh aneh anak-anak tuh. Oh iya ya. Ya kan Orang tua juga ya kan. Orang Cerita nggak ke orang tua? orang tua cerita. Dan aneh memperlakukan. Iya, kamu tuh kosong ngapain main kayak gitu. Akhirnya kan nempel gitu kan. Oh. Gitu orang tua tahu Iya, sih. iya, iya. Makanya lihat-lihat keanehan-keanehan itu teman saya yang suka main sama saya gitu kan. Kalau kencing sama mereka itu saya jongkok. Kalau mereka kan biasa berdiri, kalau saya jongkok, makanya saya malu dilihatin sama Terus ini. pakai Nah itu dia udah tahu. Kalau oh ini masih ada. Terus kalau ini kan anak-anak tahu kalau saya pakai bedak, pakai itu tahu anak-anak. pasti akan gitu. Iya. Sekitar mah orang menganggap stres sih. Iya, gitu. gila aja Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Waktu itu saya sama teman-teman inilah gitu. Nah, Kang Yatna, setelah di Sukabumi kan nyerah nih. Terus berobat lagi ke Banten. Ya, kalau Banten Iya, kan iya, iya. kampung halaman. Iya. Pulang. Itu ini enggak oh kampungnya dari Banten. Iya, ibu saya Itu- kan dari Banten. Ini enggak menghasilkan hal yang ini enggak memuaskan enggak hasilnya gitu. Sembuh atau gimana? Sebentar. Sebelum lanjut, bagi para kanca yang mempunyai cerita horor, silahkan DM ke Instagram di bawah ini atau tulis WA, tuliskan sinopsis ceritanya, kirim ke kami, ada nomor WA di bawah sini. Itu sembuh nggak, Kang Yatna?
Itu selama 1 minggu saya di situ. Oh, di karantina. Iya, jadi sama kakek saya sama ya istilahnya para kiai-kiai gitu kan, Iya. tahu gitu kan kalau ini anak ini gitu kan. Makanya saya waktu itu udah mau merit, cuman nggak bisa karena kehalang sama dia gitu kan. Udah mau merit, udah dijodohin sama orang Banten gitu kan. Udah ini udah deal gitu kan, orang tuanya udah ini. Cuman enggak gitu. Dia yang berontak ke badan saya. Berupa apa? Dia masuk lagi ke badan. Saya masuk lagi sampai istilahnya orang-orang yang ke saya itu nganggapnya gimana ya. Jadi saya ke ini tuh nggak ini gitu. Orang-orang tuh kayaknya wah ini mah gila, ini saya nggak mau. Awalnya sih yang dijodohkan sama saya itu mau gitu kan, tapi begitu ini mungkin dia ini disitulah dia nggak mau gitu. Makanya di situ saya berpikir itu akhirnya lepas-lepasnya ya kita bacain hadiahan aja sama dia tiap malam Jumat. Itu Tapi ngebantu mah cuma sekali ya. cuman Ngebantu Kang ya. bantu 2 kali. Apa tuh? Yaitu waktu pas anak-anak lagi pada begadang nih, Iya, iya. ya kan, anak-anak pada begadang main apa gapleh ya gitu ya. Begadang, anak-anak kan nggak ada rokok, nggak ada kopi, nggak ada makanan. Iya. Nah di situ kalau memang dia memang masih ada, Iya. tolong beli beli makanan. Oh, teman-teman. Iya, kan, iseng lagi ke saya iya, teman-teman iya. gitu kan. Oh saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Enggak, pakai itu aja, koin masih ada, coba aja. Koin yang bekas main itu, Iya, iya. ternyata mama teman saya masih disimpan gitu Oh. kan. Ya udah coba aja sini, saya ambil. Udah saya ambil, ayo bertiga, karena semuanya pengen ikut ke Jembatan Merah. Iya, iya. Jangan saya, Jembatan Merah Bogor ya. iya jangan saya. Jam ini aja 3 orang aja cukup. Ya. Cuman belinya jangan sampai kita ngelihat orangnya. Sampai kita nunduk. Tunggu. Itu koin itu kan koinnya kalian saat main bertiga. Iya. Terus itu. nggak ada hubungannya sama Iis berarti? Ada itu kan dia masuk ke situ. Oh, jadi Iis selama ini Iya. tinggalnya di koin Kan itu. sebelum Sebelum lepas. sebelum uang itu saya pegang, kan anak-anak minta minta bukti kalau memang dia masih ada. Coba tolong beliin dengan uang ini gitu kan, iseng awal-awalnya. Dibuktiin masih Nah, ada nggak ini? Nah, Ya. ya kan saya pegang gitu kan, Iya, saya iya. pegang, Nah. saya bilang gini aja dalam hati saya, kalau memang kamu masih ada, ya tolong bantu saya lagi sekali ini. Oh, Anak-anak bilang ke kasihan. Iis. Iya di dalam koin Oh, gini, bantu saya buktikan ke mereka kalau memang kamu masih ada, kalau memang kamu masih sayang gitu kan. Saya pengen kita bisa makan malam ini gitu kan. Udah gitu udah saya bawa si koin itu gerak di sini. Oh berarti ada koin itu gerak. Anak-anak nggak tahu, ini udah gerakin aja Cak. Kayak gini gimana ya, Cak, gitu doang nih Cak. Tangan saya gini nih, oh ya udah sih ada. Udah saya ke jalan bertiga, Koinnya gerak. gerak gitu kan. Iya, Oh, iya. udah saya berjalan ke Jembatan Merah, Iya. ya gitu saya beli. Cak. Udah nggak ngomong apa-apa, dikasih kembalian aja udah. Koin 100. Koin. Koin 100 itu dikasihin ke tukang jualan. Iya, cuman ngasihnya gini nih. Oh, nggak boleh Nggak lihat. boleh Terus lihat. ambil martabaknya. Dari rumah teman saya sampai ke tempat jualan, Iya. itu jangan sampai kita lihat sayanya ya, jangan sampai lihat kiri kanan, nunduk aja terus aja. Sampai Walaupun- ke tukang martabak. Iya, walaupun ada yang manggil kan, Iya. jangan sampai digubris gitu. Siapa ada yang manggil, kemana? Gue biasa aja, gitu. Anggap aja nggak ada orang. Gitu. Nah, pasti uangnya dikembalian, saya pulang bisa beli rokok, bisa beli kopi, nih buktinya udah ada. Baru situ anak-anak, oh iya berarti percaya, jadi ada kamu. Jadi si tukang martabak teh ngasih martabaknya, Ngasih gitu. ambil koinnya, Heeh. ngasih kembalian. Ngasih kembalian, udah. Tapi koinnya begitu Ngasih saya kembaliannya berapa kan ya? itu kalau menurut dia itu uangnya 100.000.
Jadi harga martabak tuh waktu itu kan cuman 10.000 Di berapa ya? martabak, martabak uangnya 100 100.000. ribuan. Iya, yang poin itu. Lagi. Saya udah gitu ya udah saya ambil Iya, iya. martabaknya, saya pulang, udah nih dimakan. Tapi anehnya Iya. dimakan tuh nggak ada rasa, hambar, hambar, nggak ada rasa. Pakai anak-anak tuh nggak dimakan akhirnya mah. Martabak, mau martabak, mau kopi tuh hambar semuanya. Udah ditambah sama gula, sama apa, sama gula gitu kan di ini biar manis, tetap nggak ada rasanya. Karena udah, itu ya ininya iya kalau ya. mau itu. Tapi kembaliannya masih. Kembaliannya masih ada. Mau dibeliin apa juga itu tetap. Iya, iya, Kalau iya. dimakan tuh martabak tuh kan manis. Itu mah enggak. Hambar nih, gimana ya? Manis enggak apa enggak? Hambar aja nggak ada rasanya. Kata anak-anak apa lidah Iya, kita iya. semua gitu ya. Tapi kalau bertiga sih kayaknya enggak. Memang ada pengaruh itu ya. Iya, yang lain juga sama katanya hambar ini udah buang aja, dibuang akhirnya. Itu udah. Nah terus hilangnya si itu gimana? Yang ngasih itu ya udah setiap dari Banten tuh saya dikasih ini ya tiap malam 7 Jumat lah, 7 malam Jumat baca Yasin, sebut nama dia 3 kali Setiap itu. setiap mau hadiahan gitu kan, kita hadiahan sama Ustaz UU itu kita hadiahan 7 ininya udah Hilang dengan hilang dengan sendirinya ya. Luar biasa para kanca Misteri Timur Bumi. Jadi selama 1 tahun lebih, kurang lebih ya 1 tahun ya Kang Iya. Yatna ya, dia selalu berdampingan dengan sosok astral yang apa bisa dibilang kuntilanak juga kali ya Kang Yatna ya. Kalau jelangkung bukan kuntilanak ya, kalau jelangkung mah ya. Jelangkung itu kan istilahnya dia tuh cuma tulang doang sebetulnya. Oh, jadi tapi wujudnya tuh nggak seperti kuntilanak ya. Nggak seperti. Nggak menakutkan, Nggak tapi orang sekitar tidak melihat sehingga si Kang Yatna itu terlihat aneh. Iya. Ya, kalau menurut gue sih gokil. Sebelum ditutup, ada pesan-pesan buat para kanca, silakan Kang Yatna. Kamera ke sini. Ya untuk para kanca dimanapun berada ya, jangan pernah mencoba atau bermain hal-hal yang kalian tidak sanggup untuk mempermainkannya ya. Jangan sampai terjadi pada diri kalian seperti apa yang saya alami ya, karena hal seperti itulah yang akan membawa kita ke dalam musikan ya. Dan itu aja ya pesan dari saya. Terima kasih. Luar biasa Kang Yatna, terima kasih. Para kanca Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada apa yang belum kalian percaya.